Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Karena ini yang ngejawab. Merdeka, Merdeka, Allahu Akbar. Yes. Merdeka, Noriba. Sahabat karib. Bantu umat Bebas dari riba. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes. Enggak kompak ini, kayaknya nggak ada yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati untuk founder kita yaitu Abi Masturi bersama Umi Elis dan para leader-leader Smart Synergy World dan seluruh mitra-mitra SSW yang sedang berbahagia dan yang sedang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sholawat dan salam, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Dan mari kita bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersalawat bersama. Kita mulai ya Bu, Pak. Ya Nabi, salam alaika. Rasul, salam Ya Habib, terima kasih selawatannya. Selanjutnya kita masuk ke tema pada malam hari ini, yaitu produk yang lagi booming. Yang akan kita pelajari bersama, produk dari PT BES, yaitu produk Crystal V. Produk ini akan kita kasih untuk pemateri kita yang akan nanti belajar bersama-sama dengan seorang yang sangat luar biasa. Beliau udah biasa bersosialisasi, berpenyuluhan di majelis taklim, di tempat ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang wali murid di TK-TK. Beliau adalah seorang perempuan yang sudah sangat luar biasa dengan para ibu-ibu tersebut untuk menjelaskan bagaimana itu tentang kanker serviks, terutama yaitu untuk kanker serviks atau leher rahim ya. Nanti bisa dipertanyakan kepada pemateri kita tentang apa penyebab dan bagaimana cara penularan tentang kanker serviks, utamanya dengan produk Crystal V ini, dan bagaimana cara pencegahannya. Beliau itu adalah dari tim Sri Kandi SSW 26. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut Ibu Tri Subekti. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Tri. Ibu Tri silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini, Bu Nur, yang sangat luar biasa ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, juga pada malam hari ini kita bisa mengadakan belajar bersama, Zoom, ataupun kita belajar mengenai produk terbaru dari PT BES. Nah, dan di sini tidak lupa saya hormati founder kita, orang tua kita, pembimbing kita, guru kita, Abi Masturi Firmansyah beserta Umi Elis Ratnasari. Terima kasih banyak tempat dan waktunya, juga untuk AA nih, suka lupa nih ucapan terima kasihnya. Dan juga kepada leader-leader di SSW dari 1 sampai 29 yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti Zoom bersama untuk kita belajar bersama mengenai produk terbaru dari PT BES. Nah, jadi di sini sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau mungkin saya lebih pintar, tidak ya Bapak Ibu semua. Jadi kita belajar bersama, kita ingin sharing-sharing atau berbagi sedikit ilmu yang kita punya. Nah, jadi di sini sedikit akan saya bahas atau akan saya beri gambaran sekitar penyakit organ kewanitaan. Nah, jadi apa sih sangkut pautnya nanti dengan produk terbaru dari PT BES? Memang itu akan menjadi salah satu solusinya. Nah, bahkan di sini ya, organ intim kewanitaan kita itu banyak sekali wanita Indonesia tidak mengetahui cara perawatannya untuk daerah kewanitaan kita. Padahal di daerah kewanitaan kita ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak pernah kita sadari. Ibaratnya kita perawatan wajah kan sering kita lakukan, tapi kalau wajah kita tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita bersihkan, pasti kan akan terasa kusam ataupun tidak enak dilihat. Tidak ubahnya ya untuk daerah kewanitaan kita atau organ intim kita. Bila jarang kita rawat, juga tidak nyaman, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, jadi di sini salah satunya contohnya adalah penyakit kanker serviks ataupun mulut rahim. Nah, jadi di sini bila jarang kita rawat ya, salah satunya nanti penyebabnya penyakit kanker mulut rahim itu awal mulanya dari keputihan. Nah, keputihan itu seperti apa ya? Keputihannya itu adalah salah satunya dari awalnya kelembapan di organ kewanitaan kita. Kelembapan itu dari mana? Contoh kecilnya seumpama nih, mohon maaf, kita di saat buang air kecil kadang tidak kita bersihkan atau tidak kita keringkan, langsung menggunakan celana itu lagi. Nah, dan bahkan dari awal mula keputihan itu yang alami, kalau kita biarkan lama-kelamaan akan menjadi keputihan yang patologis ataupun tidak alami. Nah, dan dari kebiasaan tadi, yang dari tidak alami, bagaimana ciri-ciri ataupun contoh keputihannya itu ya, awal mulanya dari kelembapan, gatal, iritasi, yang tadinya biasa menjadi abnormal. Nah, dan di sini salah satunya akan memicu penyakit yang namanya kanker serviks ataupun leher rahim. Apalagi di sini sebagai kita perempuan tidak pernah namanya yang melakukan perawatan ataupun pendeteksian dini. Contohnya seperti apa? Mungkin di sini kan banyak yang lebih senior yang pernah melakukan mungkin pasmir atau IVA test, mungkin akan mengetahui kesehatan organ intimnya itu seperti apa. Tetapi yang tidak pernah melakukan yang namanya pasmir atau IVA test, mungkin tidak akan pernah tahu di saluran organ intim kita itu ada virus tadi atau tidak. Jadi virus kanker tadi itu kalau di dalam kedokteran itu bisa dikatakan sebagai virus HPV atau human papillomavirus. Jadi virus itu terdiri atas ratusan tipe, penyebab kanker serviks itu adalah tipe 16 dan 18. Dan bahkan penyakit ini bukan hanya kita wanita yang produktif yang diserang, bahkan bisa anak balita, lansia, dan anak gadis juga bisa. Jadi tergantung kondisi tubuh kita masing-masing. Nah, contohnya bagaimana? Kok seumpama seperti lansia kok bisa terkena? Atau mungkin anak gadis kok bisa terkena? Kan pemicunya itu sangat banyak sekali. Mungkin di sini kalau masih usia produktif seperti kita, biasanya nih mohon maaf ya, kita masih aktif dalam melakukan hubungan. Kalau anak remaja itu biasanya ya mungkin dari pola makan bisa ataupun penularannya itu dari faktor lainnya juga bisa. Atau mungkin melakukan hubungan belum waktunya atau masih terlalu usia dini. Nah, jadi bagaimana bisa?
kok ini menular, atau mungkin contohnya yang suka bergonta-ganti pasangan. Nah, jadi intinya di sini setidaknya kita harus setia dengan satu pasangan, ya. Ataupun tadi yang saya katakan, kalau mungkin usianya masih di bawah umur, yang melakukan hubungan itu bisa sebagai pemicunya. Nah, dan di sini penyakit kanker serviks itu, sedikit informasi, memang menjadi pembunuh nomor 1 bukan hanya bagi wanita di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya, bahkan di negara kita di Indonesia itu penyakit kanker serviks itu data dari YKI itu sehari semalam sekitar 24 wanita yang meninggal. Ini yang hanya masuk ke data, belum yang lainnya. Nah, dan di sini ya, bagaimana sih gejalanya ataupun cara mendeteksi dininya penyakit kanker serviks itu? Nah, jadi pertama-tama kita harus memperhatikan kesehatan organ intim kita supaya kita bisa mengetahui kesehatannya. Dari contohnya tadi yang paling mudah, yang paling bisa kita pahami adalah dari keputihan. Ya, itu yang usia produktif seperti kita. Sebab atau lainnya, kalau lansia itu juga tidak akan mengalami keputihan, tetapi masih bisa terkena. Nah, dan di sini kita akan mengutamakan perawatan organ intim kita, ya. Tidak ubahnya tadi, mungkin kalau dalam kendaraan, bermotor atau mobil kan perlu dalam setiap bulannya kita servis untuk ganti oli, ataupun mungkin ya kita bawa ke bengkel supaya mesinnya itu awet. Tidak ubahnya seperti kita. Organ intim kita tidak pernah kita rawat selama ini. Yang selalu kita perhatikan adalah area wajah kita agar selalu terlihat cerah, bening, glowing. Padahal organ intim kita itu juga sangat perlu untuk perawatan yang selama ini tidak pernah kita sadari. Apalagi yang sudah melahirkan. Itu pasti kalau sudah melahirkan ini mohon maaf, mungkin ibarat tadinya masih remnya waktu masih gadis belum menikah, masih cakram, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena tadi ya kita sudah kurang merawat karena sudah melahirkan berkali-kali. Nah, dan di sini bahkan ya virus ini sekarang memang sangat mengerikan. Nah, dan bagaimana apa hubungannya dengan dengan Kristal V yang sekarang produk terbaru dari PT BES adalah salah satu solusinya. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan mengenai ya untuk nanti cara pencegahannya penyakit kanker serviks. Sekarang mungkin kita langsung menuju produknya. Nah, dan di sini dari PT BES ini adalah produk terbaru yang namanya LVM Kristal V. Nah, jadi di sini LVM Kristal V ini terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi sangat aman, sangat bagus ya. Tujuannya adalah untuk pencegahan, jadi bukan mengobati. Salah satunya tadi ya. Jadi Kristal V di sini fungsinya apa? Untuk perawatan organ intim wanita kita. Sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kewanitaan. Organ intim yang selalu terawat dengan baik juga dapat mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan di area tersebut. Yang tadi salah satunya sudah saya sebutkan adalah contoh keputihan. Ya, keputihannya itu bagaimana? Contoh kecilnya awal mulanya hanya bening. Ya, jadi kalau hanya bening itu kita itu masih alami. Tetapi nanti kalau sudah mulai ada warna agak kuning atau agak kental, mungkin kalau agak kita pegang sedikit itu sudah kok kayak lengket, kayak karet. Ya, apalagi sudah ada warna mulai kuning kecoklatan, berarti itu sudah ada mulai virus ataupun bakteri. Kalau kita biarkan tidak kita rawat, untuk cara pencegahannya bisa menimbulkan penyakit tadi, bahkan salah satunya penyakit kanker serviks. Lanjut, A. Nah, jadi di sini LVM Kristal V hadir sebagai solusi permasalahan daerah kewanitaan. Ya, yang tadi intinya pertama untuk mengatasi keputihan, bau tidak sedap ya. Bahkan bukan hanya kita yang masih usia produktif, untuk anak balita, remaja itu juga sangat bagus, bahkan sangat bagus untuk membantu melancarkan menstruasi. Biasanya kalau kita punya anak gadis atau remaja di masa-masa pubernya, itu biasanya kan mengalami men kurang teratur. Kadang sebulan, 2 bulan men, kadang tidak. Ini juga sangat bagus dipakai untuk membantu permasalahannya anak gadis kita. Dan bahkan juga bisa dipakai mungkin punya anak kecil,
4-5 tahun, kok mohon maaf nih di celana dalamnya suka ada warna kuning atau coklat, itu karena mungkin dia bakteri, suka mainan apapun dipegang kalau anak kecil, bisa diatasi dengan ini. Lanjut, ah. Nah, jadi di sini kristal fit tadi sudah saya sebutkan terbuat dari bahan-bahan alami. Salah satunya dari lidah buaya, ya, dari sirih dan rumput laut. Jadi aman, tidak ada efek sampingnya, ya. Nah, bahkan di sini kristal fit ini tidak ada baunya, bahkan tidak ada busanya. Ini jadi sesuai dengan Badan BPOM. Untuk perawatan kesehatan organ intim kita itu dilarang menggunakan yang ada aroma wangi ataupun ada busanya. Kenapa? Karena kalau ada busanya itu biasanya kan mengandung kimia. Jadi bahan kimia itu sangat tidak bagus terkena organ intim kita. Lanjut, ah. Nah, dan di sini salah satunya ini mengandung atau terbuat dari lidah buaya atau aloe vera, atau yang dikenal sebagai, ya, lidah buaya tadi diperkaya dengan lactic acid berfungsi menjaga kondisi daerah misfi, memiliki fungsi melembabkan dan memberikan efek kesegaran yang tahan lama sepanjang hari. Bahkan lidah buaya ini juga sangat bagus untuk membantu mencerahkan kulit. Ini mohon maaf, biasanya area atau lipatan paha kita karena selalu tertutup, selalu lembab. Kalau kita rajin menggunakan kristal ini, ya, di saat kita santai atau senggang, kita oleskan sedikit, bisa membantu mengangkat sel kulit mati. Jadi yang tadinya mohon maaf warna kulitnya sudah gelap karena selalu lembab tertutup, bisa nanti cerah kembali. Itu salah satu fungsinya. Nah, dan di sini juga ada daun sirih, ya, mengandung banyak nutrisi. Zat antioksidan di dalam daun sirih dipercaya mampu membunuh bakteri, jamur penyebab keputihan. Nah, jadi ini juga sangat bagus daripada kita harus merebus daun sirih. Biasanya kan gitu untuk perempuan nih kita. Katanya biar mohon maaf, biar makin keset atau rapat kan gitu. Menutrisi, bahkan ini dipercaya supaya bikin keset atau mengencangkan. Yang tadinya biasanya tadi saya katakan kalau kita sudah melahirkan sebagai seorang wanita, itu organ intim kita kan remnya sudah pada nggak tahu kemana nih para ibu-ibu, ya. Nah, nanti setelah kita rajin menggunakan ini, akan kembali seperti semula, yang tadinya sudah amjar, ya, misfinya itu akan kembali mengencang, jadi rapat kembali, bisa saya katakan kembali seperti gadis. Lanjut, A. Ini mohon maaf nih untuk A-nya nih, pembahasannya agak vulgar. Nah, ini mengandung rumput laut juga, banyak dimanfaatkan sebagai antibiotik untuk menghambat dan membunuh bakteri jahat yang terdapat di kulit. Selain itu juga mengandung vitamin A, E, C, serta selenium yang bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi ini tadi kandungan-kandungan di dalamnya itu sangat aman, sangat alami. Fungsinya itu bukan hanya untuk misfi, tetapi bisa membantu paling utama mengatasi keputihan, ya, mengembalikan area misfi supaya kembali mengencang, dan bahkan, ya, membantu melancarkan menstruasi. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh nanti kita buka untuk sesi tanya jawab, ya. Nah, bahkan di sini ada cara pakainya. Cara penggunaannya untuk anak gadis, balita yang sudah menikah itu memang agak sedikit berbeda. Jadi cara penggunaannya ini, ya, kalau yang biasa sering saya sosialisasikan di luar, itu saya selalu menganjurkan kalau untuk yang sudah menikah, ya, itu dibasahin menggunakan air, ya, lalu dioleskan ke misfi ataupun bibir vagina, ya, kira-kira 2 atau 3 cm. Bisa Mbak mungkin itu produknya, ya. Dioleskan ke misfi 2 atau 3 cm, diputar searah jarum jam. Jadi jangan lebih antara 10 sampai 15 putaran. Fungsinya apa? Supaya mendetok, membersihkan, ya, dari sisa-sisa lendir keputihan, sisa menstruasi yang tersisa di saluran organ, ya, rahim kita tadi. Jadi fungsinya adalah untuk mendetok. Jadi nanti reaksi tubuh itu beda-beda. Kalaupun seumpama nanti nih para ibu-ibu menggunakan ini, ada reaksinya kayak keluar kayak keputihan berlebih atau gaji atau kayak tisu, itu memang yang biasa, tidak apa-apa, ya. Gunakan terus selama 1 minggu full itu untuk perawatannya. Nah, dan di sini untuk anak gadis ataupun remaja, ya,
atau mungkin nih mohon maaf sedang halangan datang bulan, cara pakainya boleh enggak kadang-kadang gitu. Jadi kalau untuk anak gadis ataupun remaja balita, cara penggunaannya cukup direndam ya, menggunakan air, lebih sedikit air itu lebih bagus, nanti fungsinya kan biar tambah cepat ya. Cukup dibasuh atau dicebok pagi dan sore setelah mandi. Lanjut, A. Masih ada cara penyimpanannya sangat simpel sekali. Setelah penggunaan itu kan kalau kita menggunakan harus kondisi basah. Jadi boleh kita celupkan ke air bersih, kalau enggak air mengalir. Ya, setelah kita gunakan, itu kita guyur lagi menggunakan air lalu dikeringkan. Mengeringkannya nggak boleh menggunakan tisu ya. Kenapa? Karena tisu banyak sekali mengandung klorin atau pemutih. Jadi boleh menggunakan cukup handuk atau mungkin sapu tangan yang halus. Setelah kering, kita masukkan lagi ke tempatnya. Ya, jadi harus kering, kondisi penyimpanannya nggak boleh basah-basah. Ya, kalau basah-basah nanti kalau masih ada sisa kayak air bisa terkikis. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini bahkan kristal V ini ya, dia kan rentan pecah karena tidak ada bahan pengawetnya. Jadi hati-hati dalam penggunaannya. Nah, dan di sini hentikan penggunaan bila kita ataupun si pengguna positif hamil atau tadi menstruasi ya. Tetapi kalau di saat hamil atau men, biasanya kadang perempuan itu kan suka mengalami gatal ataupun kemudian berlebih, boleh tetapi hanya untuk dioleskan yang area gatal. Lanjut, A. Nah, dan di sini ini cara penggunaan tadi yang di awal sudah saya kasih tahu ya, untuk yang menikah dan yang belum menikah. Jadi sangat simpel sekali. Lanjut, A. Nah, dan di sini ya fungsi utamanya ya adalah membantu membersihkan organ kewanitaan, mencegah keputihan, mengurangi gatal di area misfi, mengurangi bau tidak sedap. Bau tidak sedap itu bisa kita dapatkan dari mana? Awal mulanya karena dari kelembapan. Kelembapan itu kenapa? Karena organ intim kita itu kan selalu tertutup. Sebagai perempuan kita kan menggunakan berlapis-lapis, dari lembab itulah nanti yang mengakibatkan dari gatal lama-lama timbul keputihan, aroma tidak sedap. Dan untuk menjaga kondisi daerah misfi supaya pH-nya normal di daerah kewanitaan. Lanjut, A. Nah, ini tadi berarti sudah kembali lagi nih LVM Crystal V. Tujuannya adalah di sini saya katakan LVM Crystal V ini adalah tujuannya pencegahan, bukan untuk mengobati. Kalau sudah mengobati berarti sudah sakit. Jadi intinya di sini saya katakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak ubahnya kalau kita sebagai perempuan melakukan pasmir atau IVA test. Saya yakin di sini kan banyak senior, ada ibu-ibu bidan, ibu atau mungkin dokternya lebih paham mengenai pasmir atau IVA test. Jadi di sini kalau kita menggunakan kristal V itu jadi sangat bagus. Nanti kita bisa mengetahui kondisi organ kewanitaan kita. Setelah kita menggunakan ini, ada nggak reaksi di organ kewanitaan kita itu setelah pakai ini? Ya, dan bahkan banyak sekali testimoni di luaran, seumpama ada yang sedang promil atau program hamil, itu bisa dibantu dengan kristal V. Baik, ini tadi sedikit penjelasan dari saya, dan saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Nur, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.